Alhamdulillah. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir malam hari ini. Ada 270 orang yang mudah-mudahan sudah siap untuk menghadiri technical meeting dan secara resmi, insya Allah nanti akan langsung dibuka sama Bapak Tendi Murti. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua peserta sarapan kata Faganza atau Sarkat Faganza KMO Indonesia yang nanti akan teman-teman mulai tulis dan informasinya akan diberikan juga oleh tim malam hari ini yang hadir. Tapi sebelum itu teman-teman, semoga teman-teman semua sudah makan malam dalam kondisi yang sehat dan juga sudah menyiapkan bab-bab untuk ditulis ketika Sarkat Faganza akan dimulai. Malam hari ini saya akan ditemani beberapa agenda yang malam hari ini akan kita mulai adalah yang pertama pembukaan secara resmi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Tendi Murti sebagai founder dan owner KMO Indonesia. Yang kedua adalah penjelasan mengenai rules dan teknis menulisnya seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga adalah kita akan mulai coba aplikasinya yang nanti disampaikan oleh Mas Agus, dan technical meeting ini semoga bisa menjadi dan menjawab pertanyaan teman-teman untuk Sarkat Faganza yang akan teman-teman mulai. Ditahan dulu, kalau ada pertanyaan, kita akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dan juga peresmian pembukaan Sarkat Faganza yang akan disampaikan oleh Bapak Tendi Murti. Pak Tendi sudah hadir? Hadir. Siap. Oke. Langsung? Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah ngasih kesempatan ke kita semua teman-teman semuanya, yang sudah memberikan kekuatan untuk akhirnya kita bisa mulai gitu ya untuk Sarkat Faganza ini setelah mungkin diundur beberapa pekan, karena memang tadinya kita Sarkat Faganza ini mau di media sosial, cuman kalau misalkan hanya di media sosial sayang gitu. Jadi sekalian menggunakan aplikasi KMO Indonesia. Alhamdulillah ini teman-teman gabung di KMO Indonesia di Sarkat Faganza dan menjadi orang-orang luar biasa, orang-orang pertama yang menggunakan aplikasi ini kayak gitu, seperti itu. Ya, selamat buat teman-teman semuanya gitu ya, dan mudah-mudahan dengan seperti ini memudahkan kita semuanya dalam penilaian. Sebenarnya kalau misalkan di media sosial itu kan rada nggak mudah dan gampang dicuri gitu ya, tulisan teman-teman. Tapi kalau di aplikasi ini teman-teman itu udah di sana, diinjek di sana, nggak bisa di screenshot dan banyak hal lah yang positifnya gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya juga salah satu co-founder di KBMF, jadi eh, apa banyak hal yang kita bisa pelajari dari sana. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang berusaha untuk istiqomah gitu ya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang di acara di acara yang luar biasa Sarkat Faganza di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi sejarah baru buat kita semuanya gitu ya. Sejarah baru buat masing-masing individu untuk menjadi seorang penulis. Sejarah baru yang bisa jadi dari Sarkat Faganza ini lahir penulis-penulis yang luar biasa. Sebagaimana alhamdulillah sampai sekarang KMO Indonesia sudah melahirkan banyak banget penulis dari sekitar 75.000 anggota, mungkin sudah ada yang sudah bahkan buku-bukunya sudah luar biasa, bahkan ada yang menjadi mentor lagi,
bahkan ada yang sudah sama jadi ghostwriter juga itu dengan gabung sama artis-artis dan segala macam. Alhamdulillah itu luar biasa banget, yang mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Jadi teman-teman, Sarkat Faganza ini kita setting memang 30 hari, yang dengan seperti itu gitu ya, dengan 30 hari ini mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan buat kita menjadi seorang penulis kayak gitu. Nah, manfaatkan nih. Kenapa? Momentum Sarkat Faganza ini momentum yang langka banget. Ini menjadi pertama kalinya di Kemhan Indonesia bikin event yang 30 hari, pesertanya hampir 500 orang. Nggak hanya itu, kita juga dilombakan dan apa namanya, dan kita juga dikoreksi untuk lombanya sama PJ dan sama Mbak Asma Nadia, ya terutama sama saya dan Mbak Asma Nadia juga kayak gitu teman-teman. Jadi tapi itu menjadi motivasi buat kita. Nah, terus motivasi yang paling kuat apa sebenarnya? Motivasi yang paling kuat itu adalah kita tahu bahwa menulis itu adalah banyak hal baik di dalamnya dan bisa memberikan manfaat untuk kita dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, selama menulis, selama proses menulis gitu ya, selama 30 hari kita menulis, eh, jangan hanya sekadar menulis aja, tapi sudah baiknya gitu ya, kita sudah ngebangun personal brand sebagai seorang penulis. Jadi ketika teman-teman misalkan posting nih hari pertama, teman-teman bisa nyeritain kenapa sih pengen jadi penulis dan segala macamnya. Di hari kedua, teman-teman ngobrolin tentang tulisan yang sedang teman-teman gabung ikutan di Sarkat Faganza. Nah, ngobrol tuh entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, dimanapun teman-teman terserah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya teman-teman, tulisan teman-teman itu banyak yang lihat, banyak yang baca, banyak mengkritisi, banyak yang komen. Dengan seperti itu berarti kita sedang berproses menjadi seorang penulis, dan ketika ada yang mengkritisi dan segala macam itu justru bagus banget. Kenapa? Karena kita butuh itu, butuh dikritik sama penulis-penulis yang luar biasa, sama netizen itu. Ketika dikritik berarti ada perhatian kepada tulisan-tulisan kita kayak gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semuanya, selamat menjalankan eh, step pertama kita sebagai seorang penulis di Sarkat Faganza. Lomba kita lombakan, hadiahnya jutaan rupiah, dan teman-teman juga nanti yang nulis di aplikasi ini ya, di Sarkat ini, nanti teman-teman bakal apa namanya, diterbitkan juga dalam bentuk e-book. Nah, jadi benar-benar serius nulisnya. Nanti kita akan tekan kontrak sama KMO gitu ya. Nanti dari situ kita terbitkan dalam bentuk e-book, dan mudah-mudahan kebermanfaatan ilmu-ilmu tulisan teman-teman tersebar luas, dan kebermanfaatan finansial teman-teman juga bisa menghasilkan dari tulisan teman-teman tanpa harus nerbitin buku secara fisik terlebih dahulu. Mungkin itu sih bahan yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi, dan apa namanya, selamat berseru-seru selama 30 hari ke depan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tendi atas sambutannya. Baik, teman-teman, seperti Pak Tendi bilang, nanti kalau sudah mulai menulis, manfaatkan momen ini untuk sekalian nge-branding diri teman-teman sebagai penulis. Jadi, buatkan tulisan yang paling baik agar bisa tersebar masif, dan juga apa yang teman-teman ingin sampaikan itu tercapai maksud dan tujuannya. Begitu ya Pak Tendi tadi pesannya. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan teknis cara menulis, terus juga jumlah kata, jam berapa saja postingnya, bagaimana regulasinya, apa saja kriterianya yang harus teman-teman siapkan untuk besok mulai menulis ketika teman-teman sudah gabung di Sarkat Faganza. Ada Mas Yusan yang akan gabung dan akan menjelaskan untuk hal ini. Mas Yusan, apa sudah hadir? Sudah siap? Sudah. Siap. Silakan Mas Yusan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya teman-teman di sini ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Yusan, saya dari Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknis penyelenggaraan Sarkat Faganza. Saya izin share screen ya.
Silakan. Sebelumnya suara saya apakah terdengar, teman-teman? Terdengar Mas, aman. Aman ya? Aman. Aman ya. Sudah tampil ya? Sudah. Ya. Oke, kita langsung saja biar singkat, tidak terlalu malam ya teman-teman. Jadi ini adalah panduan teknis dan strategi teman-teman dalam menulis fiksi di Sarkat Praganza 2026 ini. Ya, kita akan menulis selama 30 hari tanpa henti, berturut-turut setiap hari. Ini adalah praktik kita untuk menjaga disiplin dan konsistensi dalam menulis. Oke, apa aja sih misinya? Di sini sebagai teman-teman sebagai peserta yang bisa Praganza. Yang pertama sesuai dengan apa yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya di awal gitu kan ya. Untuk genrenya adalah fiksi atau novel bersambung ya. Dan untuk temanya adalah titik terendah. Jadi teman-teman bisa eksplorasi terkait dengan temanya titik terendah seperti apa saja, karakternya bagaimana, dan tentunya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya di materi-materi kita seperti waktu beberapa pekan kemarin di The Mentor dan segala macamnya, teman-teman sudah diberi edukasi, diberi informasi gitu kan ya terkait dengan kepenulisan dan segala macamnya. Ya, dan targetnya seperti apa sih dalam sehari ini? Ya, targetnya adalah per hari itu minimal adalah 1.000 kata. Ya, dan ini sudah otomatis disetting oleh KNOX. Ketika tidak mencapai 1.000 kata, maka akan tertolak atau tidak bisa terpublish. Jadi di sini menariknya teman-teman akan belajar disiplin untuk menulis minimal 1.000 kata per hari. Ya, dan menulisnya di mana? Tentu saja menulisnya di KNOX. Nah, di sini udah ada 359 peserta yang hadir ya. Sedangkan kita yang mendaftar itu ada sekitar 470 atau 80 ya saya lupa ya. Segitu berarti masih ada sekitar 100 lebih yang belum ya. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah menginstalnya aplikasi Kaido Apps yang sudah diberikan di grup ya, linknya ya. Itu teman-teman harus install situ dan wajib untuk masuk kelasnya ya, sesuai dengan tutorial yang sudah diberikan oleh kita di grup. Seperti itu. Ya, berikutnya timeline-nya seperti apa sih untuk event Sarkat Praganza ini gitu kan ya. Nah, ini kita mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 22, yaitu fase persiapan. Ya, teman-teman bisa mengakses kelasnya di KNO Apps. Ya, gunakan fase ini untuk melihat terkait dengan apa saja sih peraturannya dan segala macamnya. Ya, jadi nanti teman-teman akan diberikan informasi lagi di KNO Apps terkait dengan event ini. Ya, dan untuk memulainya, gitu kan, acara menulisnya kita mulai di tanggal 23 Mei. 30 hari tanpa henti sampai tanggal 21 Juni. Nah ini, medan pertempuran yang sebenarnya. Kita mulai di tanggal 23 Mei. Ya, dan pastikan teman-teman hari ini sudah menginstal aplikasinya KNO Apps. Ya. Coba sebentar Mas Yusan, tahan dulu. Ya. Kita cek dulu teman-teman sudah pada install KMO App-nya atau belum. Karena setelah ini kita akan langsung masuk ke teknis ya. Khawatir teman-teman ada yang belum. Coba kalau belum, silahkan download dulu linknya yang sudah ada di grup, yang sudah di-share. Mungkin bisa dibantu di-share lagi Mas Hamid. Jadi setelah ini biar kita lebih enak masuknya. Langsung ke apps-nya. Sudah. Sudah. Oh, Oke. Aman berarti. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan iOS atau iPhone, teman-teman bisa japri ke Mas Agus atau Mas Hamid. Nanti akan diberikan solusinya, linknya terkait untuk penggunaan iPhone atau iOS. Ya, seperti itu. Oke. Siap. Lanjut, Mas. By the way, kalau saya kecepatan, diinterupsi aja ya, barangkali saya ngomongnya kecepatan nih. Yeah. Itu kalau belibet sih emang udah karakternya ngomongnya belibet. Ya, Bapak santai, tenang. Oke. Berikutnya. Nah, jendela waktu hariannya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menulis 1.000 kata per hari, maka hasil tulisan teman-teman tersebut itu wajib diupload. Ya.
Diuploadnya per kapan aja gitu kan, per jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi teman-teman punya waktu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu untuk mengupload naskahnya ya. Dan tidak ada toleransi dari kita karena semuanya berjalan secara otomatis. Jadi kalau terlambat ya berarti dianggap tidak setor tulisan seperti itu ya. Jadi Anda gagal di hari tersebut. Gitu. Jadi tapi tenang aja, nanti akan ada reminder dari aplikasinya, akan ada notifikasi dari aplikasinya eh, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mengupload naskahnya ya. Nah, di sini juga kita ada game, bukan game ya, maksudnya teman-teman akan dikasih nyawa, eh, yang mana peserta, satu orang peserta akan mendapatkan 3 nyawa atau 3 kesempatan, yang mana ketika gagal mengunggah naskahnya di waktu yang sudah kami tentukan setiap harinya, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, maka kalau tidak mengumpulkan akan kehilangan 1 nyawa. Gitu. Ya, dan wajib membayar hutang, berarti di hari berikutnya itu upload 2000 kata. Itu ya. Jadi kalau kita gagal nih ngupload, nggak berhasil gitu kan, kita 1000 kata, nah berarti besok kita harus nguploadnya 2000 kata. Seperti itu. Ya. Apakah kalau sudah upload 2000 kata secara otomatis nyawanya tidak berkurang atau tetap berkurang, Mas? Tetap berkurang. Oh, oke. Tapi Iya. untuk melanjutkan keikutsertaan Sarkat Faganza harus dirapel jadi sehingga genap di 2000 kata itu ya di hari keduanya ya. Betul. Oke, Iya. siap. Ya, jadi mau bagaimanapun keadaannya, teman-teman harus menyelesaikan 30 hari ini. Ya. Nah, berikutnya adalah setiap naskah yang teman-teman bikin itu akan ada persetujuan dari PJ, penanggung jawab dari kita ke Indonesia, yang mana beliau-beliau teman-teman mereka ini adalah nanti akan mereview hasil tulisan teman-teman. Ya. Ketika disetujui, maka naskah teman-teman akan langsung publish, terbit di KMOX, ya, yang mana semua orang bisa melihatnya, gitu. Nah, jika ada revisi, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari PJ apa saja yang perlu diperbaiki. Dan ketika ada revisi, maka harus segera diperbaiki di hari yang sama. Gitu. Jadi artinya setiap bikin saran saya, gitu kan ya, teman-teman bisa cek dulu hasil tulisannya dan segala macamnya. Apalagi kita mulai tanggal 23 ya. Kita masih ada waktu nih persiapannya nih kan, masih ada 2 hari lagi gitu kan ya. Disiapkan dari sekarang seperti itu. Ya, jadi jangan hit and run ya. Bikin hari ini juga gitu kan ya. Nanti keburu-buru pusingnya seperti itu. Oke, berikutnya kondisi gugur, game over. Nah, teman-teman dinyatakan kalah atau selesai gugur gitu kan ya. Ketika apa? Ketika nyawa yang diberikan, 3 nyawa yang diberikan itu, 3 kesempatan yang diberikan itu sudah habis. Seperti apa sih habisnya? Misalkan 3 hari berturut-turut, tanggal 5, 6, 7, ya udah otomatis tuh selama 3 hari berturut-turut nggak upload, ya udah selesai berarti. Ya. Atau misalkan teman-teman tanggal 5 absen nggak upload, terus tanggal 20 absen lagi nggak upload, tanggal 23 absen lagi, berarti udah selesai juga sama. Gitu. Jadi jangan sia-siakan teman-teman kesempatan ini supaya bisa menyelesaikan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar konsisten dan disiplin dalam menulis selama 30 hari berturut-turut. Ya, seperti itu. Dan tapi jika Anda libur, naskah yang sudah jadi tidak akan hilang. Jadi karya teman-teman akan tetap ada di platform. Itu dan bisa diberikan kapan di kemudian hari ya. Seperti itu. Oke, nah, dari naskah tersebut, formula kemenangan atau kriteria penilaiannya seperti apa sih? Jadi kalau dari persentasenya, 50 atau setengahnya adalah kesesuaian tema. Ya, sedari awal Sarkat Faganza ini punya tema titik terendah. Nah, eh, sesuai apa sih naskah teman-teman gitu kan ya, tulisannya, eh, ini akan jadi penilaian terbesar, yaitu 50%. Berikutnya adalah kualitas teknis 40%. Kebersihan naskah, kerapihannya, dan segala macamnya. Ini yang akan kita nilai juga. Ya, jadi pastikan teman-teman membiasakan untuk menulis dengan baik dan benar ya.
Gitu. Kalau udah biasa disingkat, nah, hati-hati tuh. Yang jadi YG gitu kan. Nah, itu bahaya. Ya, berikutnya 10% adalah interaksi sosial, keterlibatan pembaca, dukungan audiens, dan interaksi yang hidup di dalam platform. Jadi ketika naskah teman-teman sudah berhasil diterbitkan, nah, misalkan di hari pertama, editannya sudah habis. Jadi kondisinya di hari kedua tuh, seperti itu. Nah, naskah teman-teman itu akan bisa di-view dan di-like sama pengguna aplikasi ini. Itu semakin banyak yang like dan view naskah teman-teman, itu akan menambah penilaian kriteria dari kita, dari juri. Ya, lumayan Mau 10%. mau tanya Mas Yusan, Ya, gimana? misalnya kita sudah upload, apakah kita ada link yang untuk promosi ke media sosial atau gimana teknis untuk promosinya? Apakah berupa link nanti teman-teman yang mau baca diarahkan ke KMO App atau gimana? Bisa seperti itu. Jadi suruh teman-temannya gitu atau siapapun gitu kan ya untuk bisa menginstal aplikasinya, terus berikan bisa di search misalkan judulnya teman-teman apa naskahnya, dan suruh buka itu atau di like, di view seperti itu. Oh, berarti bukan link langsung ke tulisan teman-temannya, bukan ya? Tapi teman-teman Ya, bisa kasih spoiler babnya untuk promosi di media sosial, terus minta teman-teman yang mau baca karya teman-teman yang sudah ikut Harakafaganza untuk langsung meluncur ke KMO App dan ketik nama atau judul peserta sarkat, baru naskahnya bisa boleh vote di gitu. situ. Oke, siap. Ini gitu. Ini untuk menjaga dari keamanan naskahnya teman-teman ya. Siap. Kita jaga semua naskahnya itu ada di platform Platform. X seperti itu. Baik. Untuk mengurangi plagiarisme juga ya sebenarnya ini ya, untuk menjaga naskah teman-teman. Siap. Betul. Baik, berikutnya ancaman kurasi. Nah, ini. Jadi, Sarkas ini adalah ruang literatur yang berkualitas teman-teman ya. Jadi kita pastikan bahwa karya-karya teman-teman di sini sudah lolos dari kurasi para PJ, gitu kan ya, dan sudah lolos dari atau bersih dari literasi yang mengandung monoliterasi dan rasisme eksklusif. Itu jangan sampai menggunakan hal-hal tersebut, gitu kan ya. Karena walau bagaimanapun karya kita harus punya kebermanfaatan yang baik ya untuk kedepannya gitu kan ya. Jangan sampai menjadi hal buruk juga untuk kita seperti itu ya. Gunakan kata-kata yang tepat, gunakan kata-kata yang pantas yang tidak berkaitan dengan hal yang sudah disebutkan tadi. Seperti apa sih gitu kan ya matriksnya gitu kan ya. Contoh di sini panjang gitu kan ya. Kita bisa pilih dengan tempat peraduan atau pembaringan, dan begitu juga dengan kata-kata berikutnya yang tidak pantas gitu kan ya, bisa menggunakan kata-kata yang lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, jadi Sakat Faganza ini teman-teman bukan sekedar nulis cepat, tapi ini adalah ujian kedisiplinan, konsistensi katanya dalam bertutur kata itu selama 30 hari. Jadi siapkan idenya dan siapkan plot yang terbaik dari Anda. Ya, seperti itu. Itu mungkin dari saya, bahan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait Siap. dengan teknis ini, silakan. Tadi sih ada yang bertanya, sepertinya baru masuk. Jadi ada yang tanya, apakah kalau 900 kata kurang dari 1000 kata bisa diupload? Tidak bisa diupload, teman-teman. Akan secara otomatis tulisan teman-teman tidak bisa diupload. Jadi nanti akan ada pemberitahuan bahwa naskah teman-teman baru sekian kata belum mencukupi 1000 kata untuk diupload. Terus ada pertanyaan tadi, kalau kita tahu dari mana Mas Yusan kalau naskah itu atau kata-kata itu belum sampai 1000 kata, apakah ada word counternya, word countingnya di laman tempat kita upload itu? Atau gimana Mas? Kita taunya itu kurang dari 1000 kata dari mana? Oke, Mas Agus barangkali bisa bantu Pak.
terkait dengan teknis di apps tuh. Oh, berarti ini apps ya? Oke, nanti Ya, berarti nanti kita akan ke apps ya. Oke, siap. Oke, ini masih di teknisnya dulu. Di teknis Terkait ya. dengan Oke. eventnya. Siap. Ya. Siap. Nanti setelah ini akan ada teknis untuk penggunaan aplikasinya. Oke. Terus Nah, apakah gimana? kalau ada yang mau komen di tempat teman-teman yang ikut Sarkat Vaganza, apakah harus download dulu aplikasinya atau bisa langsung baca? Download dulu Mas ya Susan. aplikasinya. Harus, berarti harus jadi user ya di KMOF ya. Oke, siap. Betul. Kita coba angkat telepon kali. Kita coba itu ya. Ada yang mau tanya nih, ada yang raise hand. Silakan Kak Diva Jaga. Kak Diva. Halo Kak Diva. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lewatkan dulu. Babang Holmes, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada sih. Mangga. Oke. Menarik tadi yang gitu upload kan itu harus lolos kurasi dulu kan. Betul. Nah, pas lolos kurasi kan semisal pas hari pertama sudah upload, saya sudah lolos kurasi. Lalu mungkin pas itu kan udah fix lah babnya ini. Tapi pas berganti hari begitu melanjutkan babnya kok kayak ada yang janggal di bab sebelumnya gitu loh. Apakah bisa diedit atau memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi? Jadi biar persiapan gitu loh. Biar pas nge-upload ini benar-benar udah fix banget, jadi nggak perlu diedit lagi gitu loh. Atau memang bisa ada kemungkinan bisa diedit pas jam upload gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terkait dengan aplikasi nanti kita tampung dulu ya pertanyaannya, atau barangkali bisa langsung dijawab. Terus gimana? Cek suaranya masuk, Mas Susan? Masuk. Ya, izin menjawab ya untuk yang tadi Babang Holmes untuk terkait revisi. Ketika misalkan Masnya input hari ke-1 nih dan Upload. PJ langsung approve, otomatis kan naskahnya sudah terpublish. Nah, itu statusnya untuk sementara belum bisa diedit. Nanti naskahnya akan bisa diedit setelah lewat di masa sarkat. Jadi selama periode sarkat, naskahnya setelah disubmit itu setelah disubmit dan di-approve oleh PJ itu belum bisa diedit dulu. Kayak gitu, Mas. Oke, makasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, siap. Terus Halo, assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Ya, Dengan siapa? waalaikumsalam. Silakan. Dengan Kartono di Tolinggula. Ya, silakan Mas. Nah, tadi Bang Ihsan melampirkan tentang kalimat-kalimat yang berbau porno literasi gitu. Ya. Ya. Mungkin ya kebanyakan dari peserta ini kan orang-orang dewasa. Yang jelas pasti ada sedikit bahasa-bahasa yang merembet ke arah hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Ya. Iya, mungkin urusan rumah tangga, urusan ranjang atau apa gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah ke depan ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya mungkin selalu menyamarkan kalimat-kalimat itu, tapi lebih banyak menggunakan bahasa daerah gitu. Kayak kalau mungkin Bang Isan pernah periksa karya saya waktu sarkat di Batch Club 74 itu, yang waktu itu masih diunggah di KBM Up, itu kan saya mengambil setting pewayangan. Iya. Ya kan? Silakan, Ya, walaupun pertanyaannya memang jadi apa? Pertanyaannya apa? itu maksudnya
apakah itu tidak melanggar kode etik dari penulisan kita ketika saya menggunakan kalimat-kalimat yang bahasa Jawanya gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya, kan istilahnya Ya, begini. Halo. Tidak sebentar, yang lain tidak sebentar ya. tidak Satu-satu. semua pembaca kan paham tentang bahasa Jawa itu toh. Ya, Ya, Mungkin yang dari Jawa aja yang paham itu. Gitu. Jadi yang saya tanyakan apakah saya tidak melanggar kode etik porno literasi ketika saya menyamarkan itu dalam bahasa daerah. Gitu. Kan kalau yang ini tuh kan biasanya itu seperti yang kata-kata tadi itu kan saya sudah baca itu. Jadi yang ya, jadi pertanyaan saya cuma itu. Terima kasih. oke. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Makanya tadi kita sudah coba jelaskan sebelum itu akan ada kurasi PJ ya Mas Yusan. Nah, di sanalah peran PJ untuk membantu teman-teman. Seperti pertanyaan tadi, kenapa apakah akan terkurasi atau apakah nanti kalau ada kata-kata yang seperti itu baik bahasa daerah atau bahasa Indonesia akan tetap kita kurasi lagi? Iya, akan kita tetap kurasi. Kita mau menjaga aplikasi ini tidak hanya sebatas aplikasi membaca yang begitu-begitu saja ya Mas Susan ya. Kita kepengen bahwa semua penulis, baik pembaca dan penulis, bertanggung jawab terhadap isi tulisannya. Karena kita percaya seperti yang Pak Tendi selalu bilang bahwa tulisan kita ini bisa jadi wasilah kebaikan, juga bisa jadi wasilah keburukan ketika orang-orang membacanya ikut menjadi terbawa mengenai apa yang kita tuliskan. Gitu ya Mas Susan? Sepertinya seperti itu ya. Mungkin Mas bisa mau nambahin. Sebentar ya Mas, nanti yang mau bertanya akan saya panggil namanya. Sebelum saya panggil, tolong tidak bertanya ya, karena kita masih dalam tahap menjelaskan dari Mas Susan. Silakan Mas Susan. Ya, terima kasih Mbak Han sudah diborong semua jawabannya. Jadi Mas Kartono terkait dengan hal tersebut, jadi akan ada kurasi juga dari karena dengan menggunakan bahasa apapun intinya kan tetap sama. Artinya jika intinya tetap sama seperti itu, berarti ada hal yang kurang tepat di situ. Itu jadi sebaiknya tidak menggunakan hal seperti itu ya, supaya karya kita bisa menjadi hal baik untuk kedepannya. Itu kan bisa menjadi manfaat juga untuk orang-orang lain. Oke. Selanjutnya mungkin Mbak. Ya, silakan Kak Suhandi. Silakan Kak Suhandi. Ya, terima kasih Bu Han, Mas Susan. Ya. Ini saya mau bertanyakan dalam menulis kita selama setiap hari ada bagian-bagian yang mungkin suatu saat mungkin harus kita pindahkan ke bagian belakang atau bagian tengah mungkin dia sudah tersetor di awal-awal, tapi ada bagian kalimat paragraf atau beberapa halaman harus kita pindahkan ke bagian tengah atau ke bagian belakang terakhir. Apakah itu dimungkinkan untuk ada koreksi-koreksi seperti itu nantinya setelah beberapa hari kita menyetor tulisan kita, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Tadi ya Mas Yusan, ini untuk yang editing naskah, editing bab. Iya. Ini masih ada penjelasan kah? Masih ada penjelasan di Masih, sebentar ya, kita jawab satu-satu ya. Sekarang lagi bertanya, kita masih menjawab pertanyaan Pak Suhandi. Silakan Mas Susan. Ya, terima kasih Mas Suhandi ya. Ya, terkait hal tersebut tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Agus ya, terkait dengan naskah yang sudah diupload dan sudah dikurasi oleh PJ, maka tidak bisa dulu untuk diedit atau diubah. Misalkan hasil hari ke-17 mau dipindahin ke hari ke-13 atau sebaliknya, atau yang dari awal pindahin ke tengah ke akhir seperti itu, tidak bisa dulu. Kenapa? Karena sudah dikurasi oleh PJ gitu. Nah, akan bisa diedit atau direvisi ketika proses naskah selama 30 hari itu selesai. Itu sudah menjadi naskah utuh, baru bisa seperti itu. Ya, makanya diusahakan oleh sama teman-teman di sini sudah dipersiapkan kerangkanya ya, outline-nya dalam membuat naskah seperti apa aja sih poin-poin pentingnya gitu.
ya supaya tidak ada keraguan, ini bagusnya ke sini deh, ini bagusnya ke sini deh, gitu. Ya, sama kayak ChatGPT tuh, kalau kita pakai ChatGPT, biasa di akhir, maukah Anda begini-begini, yang tadinya kita punya tujuan A jadi B, gitu. Nah, seperti Siap. itu. Oke. Baik, Mas Yusan, apakah mengenai teknis dan lain-lain masih ada yang mau dijelaskan? Kita lanjutkan dulu sebelum kita menjawab pertanyaan yang lain. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke. Tadi, ya, ada yang lain lagi mau ditanyakan? Baik. Sebelum kita masuk ke teknis aplikasinya ya, nanti kita ada demo X. Oke. Siap. Baik, saya coba baca dulu kalau masih ada yang kita bisa masih ada yang butuh penjelasan. Ada yang bertanya, saya belum paham tugas PJ. Nanti akan dibagi per kelas, akan dikasih tahu juga tugas PJ-nya apa di situ. Jadi teman-teman tidak meraba-raba gitu ya. Terus apalagi cover gimana Mas? Ini nanti akan Mas dijelaskan sama Mas Agus ya, kalau mengenai cover ya. Oke, siap. Oke. Siap. Oke. Cara cek PJ ya, nanti kita akan bagi kelasnya ya, kakak-kakak dan ibu-ibu. Otomatis nanti teman-teman mendapatkan PJ-nya siapa saja. Ya. Maksimal berapa bab? Nggak ada maksimal Bu Kak Aminah, yang penting minimal 1 hari 1 bab 1000 kata. Apakah 1 bab boleh lebih dari 1000 kata? Boleh, tapi apakah boleh kurang dari 1000 kata? Tidak boleh, karena tidak akan terpublish kalau kurang dari 1000 kata. Genrenya bebas, tapi temanya adalah titik terendah dan fiksi gitu. Dan untuk nulis apakah langsung di HP atau di Word dulu? Kalau saya sih lebih menyarankan di Word dulu ya Mas Yusan ya. Jadi teman-teman punya punya arsipnya gitu. Khawatir nanti udah ngecek nulis di aplikasi, tiba-tiba aplikasinya terputus karena jaringan dan lain-lain gitu. Nanti 30 hari apakah harus tamat? 30 hari harus tamat, ya harus tamat karena bakal kita nilai kan sama Bu Asma dan Pak Tendi Murti seperti itu. Bolehkah 1000 kata 1000 kata satu? Ya, boleh lebih dari 1000 kata, tapi tidak boleh kurang dari 1000 kata gitu ya teman-teman. So supernatural dan boleh, hanya saja yang jadi pakem adalah jangan ada porno literasi dan porno aksi dan pornografi gitu ya. 1 bab boleh dari beberapa judul, 1 bab boleh terdiri dari beberapa judul. Gimana nih maksudnya? Oke, fiksi ya, jangan non fiksi ya. Temanya titik terendah dan fiksi ya teman-teman. Boleh ini mulai nulisnya ini tanggal 23 ya. 23 betul. Hari ini harus masuk semua ke aplikasinya. Ya. Siap. Oke. 1 hari. Terkait dengan aturan main dan penjelasan yang sudah saya sampaikan juga nanti akan ada di aplikasi. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca di sana terkait dengan aturan main dan segala macamnya. Seperti itu. Oke, ada siap. lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk demo aplikasi. Iya. Teman-teman yang bertanya ini sepertinya pertanyaan berulang ya. Nanti rekaman ini akan dibagikan. Jadi teman-teman bisa didengarkan langsung materi malam hari ini. Kalau mungkin ada yang terlewat gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Nulisnya di aplikasi, iya, nulisnya di aplikasi. Tadi sudah diminta untuk download KMO App. Nah ya, teman-teman yang belum download KMO App, silahkan download dulu, saya kasih waktu. Karena setelah ini kita akan langsung masuk ke teknis.
Jangan lagi bertanya di web kah, di HP kah, aplikasi apa dan apa. Ayo silahkan di download dulu KMO app-nya. Kalau ada yang pakai Apple atau iOS, silahkan nanti hubungin Mas Hamid atau Mas Hamid bisa bantu linknya apa, di mana bisa download aplikasinya di luar dari Play Store. Begitu ya teman-teman. Berarti ini kita nulisnya memang fokus di aplikasi ya, Mas Yusan, belum bisa di web ya. Tadi juga ada pertanyaan apakah bisa melalui laptop? Berarti belum bisa ya. Nulisnya berarti harus melalui aplikasi HP dalam hal ini ya, apps ya. Begitu. Saya belum menemukan aplikasinya. Mas Hamid atau Mas Agus bisa bantu tolong sudah di-share di grup. Sudah untuk link downloadnya di kolom chat juga sudah ada. Oke. Boleh di reminder lagi. Batas waktunya ya Kak Yogi seperti itu regulasinya. Setiap app, setiap event pasti ada regulasinya dan KMO sudah menetapkan bahwa regulasinya adalah dari 00 malam sampai jam 12 siang batas waktu untuk uploadnya. Apakah di luar jam itu boleh upload? Ya tetap boleh, tapi ada konsekuensi yang beririsan dan beriringan dengan hal itu, gitu ya. Apakah fiksinya fiksi anak? Jangan fiksi anak, fiksinya fiksi remaja saja, karena kita kepengen bahwa tulisan ini bisa dinikmati, tapi tetap dalam batasan-batasan umur, seperti itu ya. Kopas boleh dari teks atau boleh kopas. Per bab beda judul atau sama. Kak, rasanya kalau satu bab satu judul enggak sih harusnya ya? Satu bab diupload dalam 2 hari. Enggak. Pokoknya patokannya adalah 1 hari 1000 kata. Ya, teman-teman. Apakah wajib ada interaksi sosial? Enggak. Sebenarnya enggak. Itu hanya tambahan nilai saja. Yang penting adalah sesuai dengan tema titik terendah dan tidak bolong uploadnya setiap hari harus upload gitu. Ya, 1 bab, 1 judul bab. Sebenarnya kalau mau bab ini ya mau dikasih judul juga nggak apa-apa, nggak dikasih judul cuman bab 1, bab 2 atau part 1, part 2 ya nggak ada masalah juga, ya. Boleh, nah itu tadi saya barusan jelaskan. Mas Susan, ayo, ada yang mau dijelaskan lagi? Gantian ya. Ayo Mas Susan. Ya. Saya sudah nabung tulisan di komputer, sudah di PDF. Apakah bisa kirim via PDF? Nggak bisa. Ya, tinggal di copy aja dari PDF. Ya, masukkan note di HP, baru di paste di Excel seperti itu. Ya, misalkan 1000 kata itu. Ya. Itu dibuat 2 bab, nggak apa-apa ya. Yang penting perharinya 1000 kata. Betul. Yang penting sehari 1000 kata. Ya. Jika cerita yang kita rancang sebelum 30 sudah rampung, boleh sekali. Tapi ketika uploadnya setiap hari selama 30 hari. Itu. Dan ini naskahnya harus baru ya Mas Susan? Nggak boleh naskah dari tempat lain terus diupload di sini. Yang sudah publish ya nggak boleh. Yang sudah publish nggak boleh. Ini harus naskah baru, naskah original. Gitu ya. Seluruh penulisan apakah ada aturan, nggak ada. Tapi bisa tinggal tulis aja di apps. Boleh, nggak pakai judul, pakai angka tulis. Tentang revisi ya, kenapa revisi page ini? Kenapa ya? Jadi nanti kalau ada yang direvisi, tulisan teman-teman tidak akan publish. Itu akan ada notifikasi nanti di aplikasinya. Kalau ada revisi dari page. Seperti itu. Satu juga. Iya, misalnya kalau misalnya ada saran dari publik, review tulis aja sesuai dengan ketentuan yang kita sudah sampaikan tadi. Ya. Gak apa-apa teman-teman, kalau pertanyaannya ada yang terlewat aman, nanti akan ada PJ yang membantu teman-teman gitu. Masih ada yang bingung tentang fiksi ya? Fiksi. Boleh ya. Sih? Ya. Sebenarnya fiksi itu kan apa ya?
Jadi gini, boleh nggak sih tentang biografi seseorang segala macam seperti itu? Ya kalau biografi fiksi boleh ya. Ya. Misalkan Faksi jadi Mas, faksi. faksi ya. Iya, faksi. Seperti itu. Misalkan cerita true story tentang diri sendiri, ini sama kayak materi kemarin ya. Iya, Mas betul. Bu Adi ya, Iya. menceritakan tentang dirinya, tapi ditambah unsur-unsur fiksi. Seperti misalkan dia mondok di mana gitu kan ya, dia mondok di Madani ya, pondok pesantren Madani. Itu kan fiksi, nggak ada gitu kan ya. Itu yang mana meniru dari pondok Gontor gitu, inspirasinya dari situ. Itu intinya fiksi, ya fiksi sesuatu yang tidak ada gitu. Ada pertanyaan unik nih, kalau mau memaki tapi harus sopan, makan soto aja lu gitu. Bisa. Jangan ya, jangan, hindarilah. Aplikasi bisa diinstal di laptop, bisa, tapi harus menggunakan emulator, teman-teman. Ya, apa emulatornya? Teman-teman bisa pakai BlueStack atau pakai apa ya, satunya itu saya lupa ya. Memu Play kalau nggak salah. Sehari 2 bab, yang penting 1000 kata. Harus ada POV juga, bebas. Oke. Kak Fioni, Sudah. ini ada pertanyaan Kak Fioni, based on true story, ya boleh. Maksudnya itu based on true story, oke. Tapi kan ada hal-hal yang kalau based on true story benar-benar diceritakan dari A sampai Z, ada yang tidak nyaman, khawatir ada pihak-pihak yang tidak menyetujui, dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang faksi, fakta yang dibikin fiksi, begitu Kak Fioni. Tapi kalau memang mau based on true story, mau diceritakan semua, ya enggak apa-apa. Gitu. Gitu ya Kak Fioni. Nah, ini ada yang sudah buka aplikasinya, di HP ada satu materi, dua materi ketika klik materi satu disuruh baca peraturan. Ya, betul. Nah, jadi saya klik baca peraturan di atas, terus nggak bisa lanjut. Nah, bukan nggak bisa lanjut, tapi belum kita terbitkan materinya. Di situ ada keterangannya akan terbit tanggal 21 materinya. Jadi akan beruntun gitu kan ya untuk materinya, langkah-langkah seperti itu Mas Wahyu. Oke, ini ada yang nanya cukup nih. Ya? Apa? Ya. Udah. Saat daftar KMO app tidak bisa daftar karena nomor HP saya jika dibuang nolnya, apa ini? Cuma 9 angka. Nolnya cuma 9 angka. Coba pakai email ya. Coba pakai email kamu Tia. Oke, bayar enggak. Pokoknya kalau teman-teman sudah dalam grup WA dan sudah masuk di technical meeting ini, tidak ada lagi biaya yang teman-teman bayarkan, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yusan atas penjelasannya. Walaupun saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikuti setelah ini. Tapi nggak apa-apa, kita hold dulu. Kita akan meneruskan ke materi untuk langsung kita coba di aplikasinya. Terima kasih Mas Yusan. Ya, terima kasih Mas Yusan. Terima kasih. Baik. Teman-teman, dari penjelasan Mas Yusan, saya yakin masih banyak pertanyaan teman-teman yang masih belum jelas. Ini begini, ini gimana, ini begini, dan ini gimana. Gak apa-apa, ini juga jadi pilot project kita. Aplikasi KMO ini baru akan kita luncurkan nanti tanggal 21. Kalau teman-teman sudah download dan masih ada hal-hal teknis yang kayaknya gimana, kok ini nggak bisa, kok ini harus sini nggak bisa, kok saya mau download ini, download itu tidak bisa, nggak apa-apa, karena setelah ini akan ada Mas Agus yang akan menjelaskan teknisnya. Ya, Kak Yani, kita akan langsung ke teknisnya saja. Jadi, teman-teman silahkan buka dulu HP, ambil HP-nya. Pastikan sudah download aplikasi KMO App. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang belum download, silahkan download dulu. Jadi nanti kalau ada yang belum download, tiba-tiba kebingungan di tengah-tengah jalan, akan ada kesusahan. Jadi sekarang ayo download dulu. Kalau ada yang kesulitan belum bisa download, silahkan ketik di kolom
chat, nanti kita bantu sama Mas Agus dan Mas Samik. Silakan teman-teman, di-download dulu yang belum download ya. Iya, Kak Ruhani, tiap hari bersambungkah ceritanya? Iya, bersambung, karena kan ini 30 bab ya, 30 bab berarti ceritanya harus nyambung dari hari pertama sampai hari terakhir. Begitu ya Kak Ruhani? Boleh nggak Kak kalau ceritanya kita menghayal? Ya boleh, karena kan fiksi toh. Tapi yang penting tetap sesuai tema ya. Enggak ke Facebook, Kak. Siapa ini namanya? Tidak ada yang harus upload ke Facebook, teman-teman. Jadi kita memang pakai aplikasi untuk upload naskahnya, begitu ya. Kalau mau di laptop bisa, tapi tadi pakai ada aplikasi yang harus teman-teman install juga agar bisa di laptop, gitu ya. Oke, apalagi? Oke. Dan teman-teman yang sudah ikut technical meeting malam hari ini tidak ada lagi biaya yang harus dibayar selama ikut Sarkat Faganza. Gitu ya. Oke, di laptop bisa, tapi ada aplikasi yang harus teman-teman ini juga install juga 5 bab dengan beberapa subbab di dalamnya boleh. Boleh, yang penting minimal 1000 kata. Ya. Oke. Oh, Kak Iin, KMOF, Kak. KMOF. Ya. Promo cerita boleh. Boleh promo, boleh. Kurasi PJ lama nggak? Ya pokoknya dalam kurun waktu 1 hari teman-teman pasti harus sudah selesai dikurasi sama PJ gitu. Oke, baik. Mas Agus, sudah standby? Ya, aman. Oke, siap. Teman-teman, di hold dulu pertanyaannya. Kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Mas Agus mengenai teknis upload di aplikasinya. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Pak terdengar jelas, teman-teman? Aman, Mas Agus, aman. Aman. Oke. Sebentar. Nah, sudah terlihat yang saya share? Sudah. Oke. Nah, ini jadi tampilan utama teman-teman ketika baru pertama kali untuk download KMO Apps ya. Di sini sudah pada download semua ya. 377. Jadi seperti ini kurang lebih tampilannya. Nanti teman-teman untuk pertama kali yang harus dilakukan setelah mendownload aplikasinya, itu teman-teman masuk dulu ya ke akun. Nah, bisa ke menu profil atau bisa ke klik masuk yang ada di atas ini ya. Nah, kita klik dulu menu profil. Nah, ini teman-teman biar lebih mudahnya itu teman-teman bisa masuk via Google ya. Jadi nanti tinggal klik Google, nanti akan muncul email ya, email teman-teman nanti langsung masuk ya. Itu biar lebih mudah. Atau teman-teman bisa daftar manual. Tinggal di sini ya, klik daftar di sini. Ini teman-teman isikan nama lengkap, username, email, dan lain-lain, datanya sampai klik daftar ya. Nanti ketika sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi pendaftaran berhasil. Langsung akan diarahkan ke halaman login. Ya, jika teman-teman sudah masuk, juga sudah daftar, bisa langsung masuk. Bisa saya contohkan masuk ya. Sambil teman-teman coba ya buka aplikasinya ya, biar biar langsung dipraktekkan. Nah, ini teman-teman sudah masuk ya di aplikasinya. Di sini langsung ada nama teman-teman jika sudah masuk, nama usernya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti untuk peserta Sarkat Faganza, nanti tolong fokus dulu ke bagian tengah sini ya, di bawah banner ya. Nanti akan ada notifikasi dibuka pendaftaran
kelas pengantar Sarkat Faganza ya. Nanti fungsi menu di sini itu adalah memudahkan teman-teman dalam mengikuti kelas dan juga event Sarkat Faganza ya. Nanti teman-teman bisa langsung nulis apapun langsung shortcutnya dari sini ya. Jadi otomatis. Pertama kita buka dulu kelas pengantar Sarkat Faganza. Ini wajib ya teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini masih belum masuk, itu tolong segera masuk karena hari ini hari terakhir, karena besok kita sudah mulai ya tanggal 21 Mei 2026. Nah, kita mulai lihat. Nah, di sini langsung saja ikuti kelasnya ya, karena ini kelasnya gratis. Kita ikuti kelas. Oke, setelah itu langsung kita lanjut belajar. Nah, di sini akan muncul ada, kalau untuk nyawa ini abaikan saja ya, karena ini kan untuk peraturan saja. Nanti di sini ada baca peraturan kelas, teman-teman bisa buka. Nanti bisa klik setuju dulu untuk mulai kelasnya. Nah, setelah klik OK, tadi ada yang nanya juga ya, ini kenapa kok belum bisa diklik? Karena memang ini sudah dijadwalkan akan terbuka di tanggal 21 Mei 2026 ya, jadi makanya ini masih belum bisa terbuka. Nah, untuk selanjutnya di materi kedua akan tersedia di tanggal 22 Mei 2026 ya. Kenapa kita buat seperti ini? Agar teman-teman juga selain untuk mereminder peraturan Sarkat Faganza yang sudah disampaikan, juga untuk membantu teman-teman bersiap untuk menyiapkan ide, menyiapkan kerangka tulisan dan lain-lain, agar saat nanti menulis teman-teman lebih dimudahkan lagi dan memperkecil peluangnya untuk kehilangan nyawa atau gugur kayak gitu ya. Nanti besok bersiap, nanti untuk materi 1 besok akan mulai terbuka dan seterusnya sampai tanggal 22. Nah, selanjutnya bagaimana nih setelah ini? Nah, ini nanti bisa teman-teman kembali. Nah, nanti di sini akan ada yang bisa memudahkan teman. Jadi ketika teman-teman mau mengakses kelas pengantar ini, tinggal klik di sini nanti langsung tersedia kelasnya. Jadi lebih cepat. Nah, nanti fokusnya teman-teman ada di sebelahnya ya. Nah, ini di event Sarkat Faganzanya. Tadi mungkin teman juga ada yang bertanya ya, kenapa kok ini bayar lagi gitu kan ya? Teman-teman tenang aja, nanti akan dikasih tahu cara untuk bergabung ini ya. Jadi ini bagian ini nanti yang memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman nanti mulai menulis atau mulai sarkat itu langsung dari sini. Jadi lebih cepat. Jadi lanjut ke bab selanjutnya, bab 1, bab 2, bab 3 bisa langsung dari sini kayak gitu. Teman-teman yang belum gabung ke kelasnya, saya ingatkan lagi, untuk hari ini hari terakhir untuk gabung ke kelas pengantar Sarkat Faganza ya. Jadi sebelum teman-teman bergabung ke kelas pengantar Sarkat Faganza ini, maka event ini tidak akan terbuka. Jadi pastikan dulu teman-teman hari ini terakhir harus download aplikasi KMO Apps, langsung masuk dan langsung bergabung ke kelas pengantar Sarkat Faganza. Untuk pengguna iOS atau iPhone bisa hubungi admin yang nanti dibantu untuk aksesnya. Ataupun misalkan ada kendala dalam penginstallan aplikasi atau dan lain-lain, bisa juga ditanyakan ke admin yang nanti dibantu ya. Sampai sini apakah cukup jelas? Masih ada yang nanya tuh Mas Agus, kenapa kok masih harus berbayar? Itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Agus Kak. Diulang lagi Mas Agus, sepertinya ada yang tertinggal informasinya. Kalau misalkan di sini pas teman-teman sudah gabung di kelas pengantar Sarkat Faganza, kenapa kok ini tulisannya ada harganya ya? Teman-teman tenang dulu, nanti ini saya akan tunjukkan gimana untuk bergabungnya. Jadi pastiin teman-teman nyimak. Nanti selain ini juga kita akan share di grup untuk cara klaim ya, klaim event Sarkat Faganza ini akan teman-teman bisa bergabung. Tapi tolong pastikan dulu teman-teman sudah gabung di kelas pengantar Sarkat Faganza ini ya teman-teman, karena kalau teman-teman tidak bergabung atau belum bergabung, nanti event ini nggak akan terbuka ya. Jadi hari ini terakhir, bagi yang belum bergabung bisa segera bergabung dulu. Ya, bisa kita lanjut ya. Lanjut Mas. Aman ya? Aman. Oke. Ya, kita lanjut. Teman-teman di sini bisa dibuka event Sarkat Faganzanya. Nanti ada cover dan juga detailnya. Nah,
di sini ada roadmap ya, nanti ada tantangan hari ke-1 sampai hari ke-30 ya untuk detail eventnya. Nanti teman-teman tinggal klik ikuti Sarkat. Ini jangan tidak usah langsung dipatahkan juga nggak apa-apa teman-teman, tapi barangkali mau ikutan boleh. Nanti juga akan di-share di grup ya caranya ya. Nah, tinggal klik ikuti Sarkat, nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran. Teman-teman nanti tinggal masukkan kode promo di sini ya. Perlu diingat teman-teman, nanti kode promo ini hanya bisa dipakai 1 kali ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, hanya bisa dipakai 1 kali ya. Nanti teman-teman kode promonya akan di-share di grup ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang ada yang sambil buka aplikasi, boleh sekalian dicoba. Promonya kodenya adalah 2026 Sarkatin. Ya, nanti kita pakai. Nah, langsung terpakai promonya 100.000 ya. Langsung kita bayar sekarang. Nah, langsung pembayaran berhasil. Kita bisa langsung menuju ke halaman Sarkatnya. Untuk teman-teman yang ketinggalan, tidak usah khawatir, nanti caranya akan di-share di grup ya, dan beserta kode kuponnya. Kita bisa klik lanjut nulis di sini. Ya. Nah, nanti di sini akan muncul roadmap dari hari ke-1 sampai hari ke-30 nih, teman-teman. Nah, ini nanti yang akan memudahkan teman-teman dalam menulis. Jadi mulai hari pertama sampai hari terakhir akan lebih mudah, tinggal klik teman-teman bisa langsung nulis, jadi tidak perlu buka banyak menu. Nah, jadi nanti shortcutnya di sini ya. Saya coba kembali dulu. Saya coba refresh. Nah, nanti di shortcut ini akan muncul seperti ini. Ini adalah timeline teman-teman untuk mengerjakan event Sarkat. Kalau masih tulisannya abu-abu seperti ini berarti belum tersedia. Ya, nanti kalau sudah tersedia warnanya akan marun seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah ya. Mas Agus, ini masih ada yang ketinggalan ini, masih nanya berbayar apa enggak. Teman-teman tidak berbayar lagi. Tadi sudah di-share kodenya juga. Nanti akan di-share lagi kodenya teman-teman. Tinggal masukin ke kode promonya dan langsung bisa terbuka sarapan kartanya, Sarkat Faganzanya. Nah, itu sudah dibantu. Ya, teman-teman jadi tidak berbayar lagi ya kalau sudah ikut technical meeting dan sudah masuk ke mana namanya, ke grup. Ya, mungkin saya ulangi lagi ya. Untuk jika teman-teman halamannya di sini masih ada tulisan 100.000, itu abaikan saja. Ataupun sekarang yang ketinggalan, nanti bisa dicek di grup ya teman-teman. Nanti kode promonya akan kita share di grup untuk apply event Sarkat Faganza ini. Bisa kita lanjut dulu ya. Aman ya? Ya, lanjut dulu, lanjut. Ya, jadi gitu ya, nanti ketika tantangan tersedia, ini akan berubah jadi marun. Nah, selain itu, ketika sebelum harinya menulis, nanti teman-teman akan dapat notifikasi atau reminder. Nah, sebelum itu jangan lupa klik dulu baca peraturan di sini. Nanti langsung klik setujui. Ya, ini peraturannya. Langsung kita mulai. Nah, ketika sudah, nanti kita tinggal tunggu tanggal tersedianya, baru bisa teman-teman mulai menulis. Ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, nanti teman-teman akan muncul halaman tulisannya seperti itu. Kenapa kok ini belum bisa diklik? Karena memang baru akan tersedia di tanggal 23 Mei. Ya. Nanti akan mendapatkan pengingat teman-teman. Misalkan hari ini, hari tarangan pertama kan tanggal 23 ya. Nanti di tanggal 22-nya teman-teman akan mendapatkan reminder atau notifikasi. Dan nanti pun setelah saat waktunya pengerjaan Sarkat, misalkan di tanggal 23-nya, teman-teman pun akan mendapatkan pengingat kembali atau notifikasi agar teman-teman tidak terlewat atau kelupaan nih. Tadi sempat ada yang bertanya ya, gimana kalau misalkan waktunya diubah kan? Ini kan sekarang kita memberikan waktunya dari 00 sampai jam 12. Nah, ini bisa teman-teman akali dengan teman-teman menulis di malam sebelumnya. Jadi ketika pagi atau misalkan sudah waktunya
input sarkat, teman-teman tinggal kopas saja. Kayak gitu, teman-teman. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Ya. Untuk sekarang, karena memang ini belum bisa diklik, saya akan tunjukin tampilannya saja ya. Bukan berarti nanti teman-teman nulisnya di sini, tapi harus via shortcut ini ya, teman-teman nulisnya. Barangkali teman-teman ingin ada bayangan dari tampilan menulisnya. Karena nanti akan berbeda, teman-teman. Nanti di menu profil teman-teman bisa lihat ada sarkat dan tulisan tersimpan. Ya bisa dicek ya di teman-teman. Di sini ada bagian sarkat dan tulisan tersimpan, ini berbeda. Kalau sarkat ini teman-teman akan tulisannya dipublish. Contohnya seperti event Sakat Vaganza ini. Kalau di tulisan tersimpan ini seperti catatan teman-teman atau drafting teman-teman. Jadi tulisan ini hanya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri seperti itu. Nah, untuk tampilan menulisnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman tambahkan sampulnya, terus masukkan judul, masukkan deskripsi, dan kategori. Bisa juga ditambahkan hashtag untuk memudahkan pencarian. Seperti itu, teman-teman. Setelah ini, interface-nya hanya ada judul dan judul bab dan juga isi, teman-teman. Nanti di tampilan menulis, teman-teman akan mendapatkan countdown ya, countdown kata. Nanti teman-teman, ini kan minimalnya 1000 kata ya. Jadi sebelum 1000 kata, tulisan teman-teman tidak akan bisa dipublish. Seperti itu. Jadi nanti tombol publish-nya belum bisa dipencet kalau belum 1000 kata. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk teknis PJ, sebenarnya setelah teman-teman masuk ke dalam kelas ini, teman-teman sudah otomatis sudah terbagi ke PJ-nya masing-masing. Ya, sudah terbagi ke PJ masing-masing. Nanti saat teman-teman menulis sarkat, otomatis PJ-PJ tersebut mendapatkan naskah teman-teman, yang naskah teman-teman submit. Jadi mereka bisa ngecek dan menentukan tulisan teman-teman bisa dipublish ataupun nanti revisi begitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti lanjut sampai hari ke-30 ya. Yeah. Untuk teknisnya nanti sama, hanya berbeda di hari pertama saja. Kalau hari pertama nanti kita harus masukin cover, judul, genre, sinopsis dan lain-lain. Nah, untuk hari kedua dan seterusnya, teman-teman cukup hanya menulis bab saja atau isinya saja seperti itu sampai hari ke-30. Kurang lebih seperti itu. Okay. Cukup mungkin. Barangkali ada yang kurang jelas atau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan mengenai ukuran cover, Mas Agus. Oke, boleh. Kalau untuk ukuran cover, di sini ya kita bisa lihat ya. Nah, ukuran cover di sini teman-teman bisa cek nanti atau nanti saya coba pastiin ukuran ininya ya biar tidak renggang atau tidak gepeng gitu ya. Nanti saya coba share di grup barangkali untuk ukuran fixnya agar covernya juga tidak gepeng. Tapi kalau nggak salah kurang lebih ini rasionya sekitar berapa ya? Pokoknya kalau misalkan ini kayak ukuran buku pada umumnya, misalkan 14 ukuran A5 kayak gitu. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke. Covernya nanti akan ada pilihan dari KMOF atau harus upload dan buat sendiri, Mas Agus, covernya dari penulis, dari teman-teman? Ya, ini untuk covernya, untuk saat ini KMOF belum menyediakan cover default ya, atau misalkan cover bawaan dari apps-nya ya. Jadi teman-teman 2 hari ini bisa coba untuk explore nih, atau misalkan buat sendiri di Canva, nah itu juga bisa. Oke, berarti atau misalkan sekarang kan lagi zamannya AI itu bisa. Ya gimana, Man? Berarti cover teman-teman bikin sendiri ya, Mas Agus? Iya, betul. Oke, siap. Terus apa lagi nih? Teman-teman, jangan bingung kenapa kok saya belum bisa nulis dan lain-lain. Iya, emang belum bisa nulis, teman-teman.
masih apa namanya, masih desknya Mas Agus. Jadi teman-teman akan belum bisa nulis gitu ya. Cover tulisan baru akan bisa diupload tanggal berapa Mas Agus? Tanggal 23 ya. Tanggal 23. Oke, berarti sampai tanggal 23 teman-teman masih bisa nih nyiapin covernya gitu. Judul yang mana? Coba minta tolong Mas Agus ke chapter 1 mungkin, sepertinya ada pertanyaan. Yang di chapter 1 Mas Agus yang tadi ada upload cover, sinopsis dan lain-lain. Oke. Ya. Ini untuk gambaran saja ya. Jadi teman-teman nulisnya jangan di sini ya. Tulisnya harus langsung dari shortcut tadi agar nanti tulisan teman-teman masuk ke PJ dulu, karena kalau teman-teman nulisnya pakai menu ini tulisannya nggak akan bisa dilihat oleh PJ dan tulisannya nggak masuk hitungan shortcut gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi tadi ada yang nanya judul. Kalau di sini adalah judul bukunya ya Kak yang dimasukkan ya, judul buku. Betul. Deskripsi tulisan ini sinopsis. Untuk sinopsis ini berapa kata Mas Agus maksimalnya? 50 sampai 100 mungkin? Kalau di sini sih nggak ada itunya. Kayaknya sekitar segitu deh, Mbak. Oke, untuk sinopsis teman-teman maksimal 100 kata ya. Kategorinya nanti dipilih. Di sini ada Sarkat Vaganza ya Mas Agus? Atau kategori ini apa isinya? Tinggal di sini ada banyak kategori, teman-teman bisa dipilih sendiri. Nanti tidak usah, maksudnya atau hashtag atau tertentu, karena ini kan sudah otomatis terbaca sebagai Sarkat Vaganza. Sarkat Vaganza. Oke, berarti untuk kategori tidak di checklist juga nggak masalah ya? Bisa dipilih sesuai tulisan teman-teman aja nggak? Oke, bisa disesuaikan dengan dengan jenis tulisan begitu ya. Cover ya, cover bikin sendiri ya Kak. Cover bikin sendiri. Sinopsis, cover, dan judul bisa di akhir. Nggak bisa Kak. Kalau Kakak nggak bikin sinopsis cover ya Kakak nggak bisa nulis gitu ya. Kalau nyawa habis, apakah bisa melanjutkan? Kalau nyawanya habis, masih bisa upload tulisan nggak Mas Agus? Ya, oke. Ini ya, kita kembali lagi ke shortcut Vaganza. Teman-teman di sebelah kanan atas ada gambar hati 3, yaitu yang melambangkan nyawa atau kesempatan teman-teman dalam mengikuti Sarkat Vaganza pada kali ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya sama Mas Yusan bahwa waktu untuk menulis Sarkat Vaganza ini di jam 00 sampai jam 12 siang. Ketika teman-teman di jam 12 siang itu belum submit ya atau kelupaan, nah itu otomatis nyawa teman-teman berkurang 1 dan wajib merapel atau double tulisannya pada hari selanjutnya. Nanti di sini ketika teman-teman hari pertama akan berwarna marun nih. Nah, misalkan hari pertama teman-teman tidak menulis nih misalkan, nanti di hari selanjutnya chapter kedua pun akan sama berwarna marun yang artinya itu teman-teman harus selesaikan tulisannya. Begitupun seterusnya misalkan 3 kali, nah berarti ada 3. Kalau misalkan 3 kali masih bolong, nah itu berarti teman-teman sudah dinyatakan gugur karena otomatis nyawanya semuanya sudah hilang kayak gitu. Oke. Mengenai nama bisa pakai nama pena aman, nggak apa-apa kok. PJ nanti pasti tahu kalau itu teman-teman peserta ya. Blurb, deskripsi itu blurb. Kalau sinopsis terlalu panjang. Blurb yang maksimal 100 kata ya. Hasil kurasinya berapa? Pokoknya teman-teman uploadnya di range waktu 00 sampai 12 siang. Nanti akan PJ yang akan membantu teman-teman untuk kurasi. Pokoknya teman-teman maksimal uploadnya mulainya dari 00 ya Mas Agus sampai jam 12 siang begitu ya Mas Agus? Iya betul. Oke. Pokoknya kalau sudah upload sudah aman. 12 siang waktu setempat ya, WIB. 12 siang WIB ya. Ada lagi
Kalau kerja pagi gimana Kak? Range waktu uploadnya 00 sampai 12 siang. Jadi abis subuh bisa upload gitu ya, Kak Diva. Apalagi nih? Suaranya kresek-kresek. Masa sih? Kamu Tia apa yang diganti? PJ. PJ nanti akan langsung dibagi teman-teman di grupnya ya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa nih? Kak Wahyu, ada pertanyaan apa? Silakan Kak Wahyu. Suara yang mana? Menguploadnya di chapter itu ya? Iya betul, uploadnya di chapter. Ya. Teman-teman kalau ada yang sudah mau istirahat nggak apa-apa, nanti kita akan share kok ini rekamannya ya. Kak Demai, 1000 kata chapter 1, chapter 2-nya 500. Ya nggak bisa toh yo. Pokoknya setiap upload 1 bab per chapter itu 1000 ya minimal. Gitu. Gitu ya. Fiksi ya Kak. Cover pakai AI boleh. Tapi jangan ambil screenshot dari itu ya. Dari apa namanya? Dari Google. Izin Bahan menjawab pertanyaan dari Tahta Rizky nih. Ya, berapa silakan. rentang waktu review PJ dan jika setelah direview masih revisi dan melewati jam itu bagaimana? Yang penting teman-teman ketika teman-teman sudah input, sudah submit, walaupun itu statusnya dianggap masih revisi terus, tenang aja teman-teman, teman-teman masih dianggap sudah mengerjakan, jadi tinggal memperbaiki tulisannya saja, jadi tetap dianggap sudah menulis seperti itu Kak Tahta Rizky. Jadi aman-aman. Selama sudah submit, walaupun tulisannya masih ada revisi, jadi kakak tinggal fokus revisinya saja. Jadi sudah aman, terhitungnya sudah menulis di hari tersebut. Begitu Kak Tahta Rizky. Oke, untuk pembagian PJ nanti akan kita bagi ya di grupnya. E-book dicetak fisik boleh. Tapi selesaikan dulu ya e-booknya. Selesaikan dulu Sarakat Vaganzanya. Nanti setelah Sarakat Vaganzanya selesai, eventnya selesai, terserah teman-teman mau dicetak sebagai buku fisika atau mau tetap di dalam situ dan dijual e-booknya kah, kita akan fasilitasi itu ya. Apalagi sinopsis itu untuk 30 bab ya, blurb, bukan sinopsis. Deskripsi itu diisinya blurb ya teman-teman. Maksimal 100 kata. Maksudnya ya harus ya maksimal 100 kata ya Kak Juwita. Nulisnya di bagian mana? Nulisnya di bagian ada chapter-chapternya tadi sudah dijelaskan. Kalau terlewat nanti akan kita share ininya rekamannya. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Cover harus bergambar. Ya cover itu gambar enggak sih? Pokoknya seperti yang Mas Agus tadi sudah jelaskan, kalau teman-teman sudah upload dari rentang waktu 00 sampai 12 siang, itu tandanya teman-teman sudah mengupload dan sudah ikut, sudah absen tuh di hari itu. Kalau ada revisi, dikerjakan setelah lewat dari waktu itu ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman uploadnya di rentang waktu 00 sampai pukul 12 siang. Seperti itu ya. Nulisnya di bagian mana? Ya, nulisnya di bagian yang ada tulisan chapternya. Kenapa sekarang belum bisa dibuka? Ya karena nanti akan dimulai tanggal 22, begitu ya.
Begitu ya teman-teman. Cetak fisiknya harus di KMO Publishing? Enggak harus. Tapi kalau bisa di KMO Publishing, kenapa di luar gitu ya. Kak Mas Nia, tulis dalam bentuk, ya saran saya adalah tulis dulu di Word atau di Note. Jangan langsung nulis di aplikasi, khawatir nanti ketika teman-teman lagi nulis, tiba-tiba sinyalnya putus atau tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri, berhenti sendiri dari aplikasi, tulisan teman-teman hilang gitu ya. Begitu. Terus karya yang kalah tidak terkontrak, ya bebas, boleh. Tanya jawab Sobat J, iya. Apakah ada aturan ketika teman-teman sudah ngopas ke aplikasi, itu sudah otomatis akan tergenerate ukuran dan fontnya ya kan Mas Agus ya? Iya, betul. Nah, jadi kalaupun teman-teman ngetiknya pakai font apa Calibri ukuran 14, ukuran 18. Jadi ketika teman-teman kopas, masukin ke aplikasi, sudah akan langsung rapi mengikuti font yang ada di aplikasi ya, Kak Kustilawati. Kak, nggak ada tugas apa-apa dari PJ, nggak ada. Tugas teman-teman adalah upload tepat waktu dan lakukan revisi kalau ada revisi dari PJ gitu ya. Setiap bab harus bikin blurb, enggak. Kak Farida, enggak. Blurb hanya di awal saja, ya. Oke, share-nya di grup. Ya, nanti akan kita share lagi. Kita akan share ulang informasinya, begitu ya. Karya yang kalah tetap diebukan, iya. Setelah teman-teman selesai nulis 30 hari Sarkat Faganza, kita akan tawarkan apakah teman-teman mau menjualkan bukunya di KMO App. Gitu ya. Ada lagi. Ada notif. Nah ini ada pertanyaan Mas Agus. Kalau nanti ada revisi dari PJ itu akan ada notif atau enggak? Betul, nanti akan ada notifikasi. Oke, berarti nanti kalau PJ kasih masukan atau kasih revisi akan ada informasi begitu ya. Kaidah bukan keseluruhan sinopsis, kaidah deskripsi tulisan itu hanya blurb saja maksimal 100 kata. Gitu ya. Ya, mulainya tanggal 21.00 berarti ya, 22 malam sudah bisa upload ya Mas Agus? Betul. Oke. Kak Afri 21 besok malam 00 ya, berarti sudah masuk 22 ya. Kalau besok malam berarti bukan. Kalau Sarkat kan tanggal 23. Berarti nah, kalau untuk tanggal 21 dan 22 itu kelas pengantarnya ya sudah bisa diakses. Oke, kalau nulisnya di 23 berarti ya, 23.00 ya. Siap. Kak Dwi nulisnya bebas saja di Word karena otomatis rapi, betul. Tidak ada aturan jenis huruf, font, dan spasinya, enggak. Spasi ya harus. Cuman font sama jenis, font sama ukuran tidak perlu ya. Ada notifikasi dari PJ, ada. Oke. Mas Agus, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih karena sudah hadir malam hari ini. Tenang saja, kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti sampaikan saja di grup. Ada Mas Agus dan Mas Hamid, juga Mas Yusan, dan teman-teman PJ yang akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Mas Agus, terima kasih atas penjelasannya. Nanti minta tolong dibantu teman-teman kalau ada yang kurang jelas dan lain-lain. Seperti itu ya. Rasanya sudah cukup. Walaupun masih banyak pertanyaan, saya yakin, dan saya mohon maaf pertanyaannya tidak bisa saya jelaskan, saya jawab satu persatu karena memang pasti banyak dinamikanya. Apalagi ada juga yang baru mulai nulis, baru mulai kenal KMO, apa itu Sarkat Faganza, bagaimana mulai nulisnya, dan lain-lain, nggak apa-apa. Saya malah berterima kasih teman-teman sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah ini. Kalau teman-teman menemui kendala, menemui kesulitan,
silahkan nanti bisa disampaikan di grup gitu ya. Oke, siap. Baik, rasanya sudah cukup technical meeting kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf, karena pasti banyak banget teman-teman yang masih bingung, yang masih butuh penjelasan. Nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol di grup dengan Mas Yusan, Mas Hamid, Mas Agus, dan teman-teman PJ. PJ-nya siapa? Bagi PJ-nya gimana? Nanti teman-teman akan dipertemukan dengan PJ-nya. Jadi jangan khawatir, pastikan teman-teman siapkan dulu covernya seperti yang tadi Mas Agus bilang, siapkan dulu blurb-nya maksimal 100 kata, dan juga siapkan bab minimal tuh 5 bab. Jadi nanti kalau teman-teman di sela-sela waktu ada kesibukan dan nggak sempat nulis, teman-teman punya bank tulisan yang bisa langsung diupload. Mengulang lagi, 1 bab minimal 1000 kata. Kalau tidak 1000 kata, otomatis tidak bisa dipublish. Jadi siapkan 1000 kata ya teman-teman. Apakah ada perhitungannya di aplikasinya? Ada. Nanti kalau tidak lebih kurang dari 1000 akan ada pemberitahuan. Revisinya apakah akan dilakukan oleh PJ? Iya, akan dilakukan oleh PJ. Jangan khawatir kalau revisinya lewat dari waktu publish, teman-teman tidak akan kehilangan nyawa. Tugas teman-teman adalah download dulu aplikasinya, siapkan covernya, siapkan blurb-nya maksimal 100 kata, siapkan minimal 5 bab, 1 babnya minimal 1000 kata, dan untuk PJ akan dibagi nanti teman-teman, di mana dan siapa PJ-nya, teman-teman akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Apakah setelah ini akan ada penjelasan lebih lanjut? Ya, akan ada penjelasan lebih lanjut, jadi jangan khawatir. Nanti kita akan coba jawab satu persatu pertanyaan teman-teman yang tidak bisa kami akomodir dan tidak bisa kami jawab malam hari ini. Saya Han Ahmad mewakili Bapak Tendi Murti, Mas Yusan, Mas Agus, dan Mas Hamid mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya tidak bisa, kalau kami belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman karena keterbatasan waktu. Tapi percayalah, kami sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran teman-teman dan antusias teman-teman untuk ikut di Sarekat Vaganza dan ikut meramaikan, juga menjadi salah satu pionir yang ikut dalam peluncuran KMOF pertama kali. Kami sangat mengapresiasi. Semoga teman-teman bisa nulis sampai nanti 30 hari. Semoga yang ikut malam hari ini dari tadi awal sampai akhir menjadi salah satu pemenang, juara 1, 2, 3, atau ada yang berkesempatan dikontrak sama KMO Publishing dan bukunya dicetakkan. Wah, jadi siapkan naskah terbaiknya, siapkan branding diri teman-teman, siapkan juga mentalnya, semoga sehat selalu sampai 30 hari. Saya mewakili tim mengucap terima kasih, semoga nanti kita bisa ketemu dan semoga saya bisa membantu teman-teman. Saya akhiri malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Malam hari Zoom-nya akan di-share di grup, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lagi di grup, nanti akan ada tim yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat teman-teman dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.